Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan cara menambahkan pelanggan hotspot di layanan Mix Radius. Sebelum kita melakukan penambahan pelanggan hotspot di layanan Mix Radius, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita telah melakukan integrasi perangkat router mikrotik terhadap layanan Mix Radius. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan integrasi, sebaiknya teman-teman menonton terlebih dahulu video kita dengan judul Cara Menghubungkan atau Integrasi Perangkat Mikrotik ke Mix Radius. Yang kedua, kita telah membuat sebuah manajemen bandwidth. Dan bagi teman-teman yang belum membuat sebuah manajemen bandwidth, teman-teman dapat menonton terlebih dahulu video kita dengan judul Cara Menambahkan Profil Bandwidth ke Mix Radius. Yang ketiga, kita telah membuat sebuah profil hotspot. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan pembuatan profil hotspot, teman-teman sebaiknya menonton terlebih dahulu video kita dengan judul Cara Menambahkan Profil Hotspot, Paket Voucher maupun Pelanggan di Mix Radius. Baik, langsung saja kita menuju langkah-langkah penambahan pelanggan hotspot di layanan Mix Radius. Baik, langsung saja. Teman-teman bisa buka kembali untuk layanan Mix Radiusnya. Nah, di sini pada menu profil paket, kemudian profil hotspot, kita sebelumnya telah membuat sebuah paket profil PH1 100 GB untuk 7 hari. Nah, ini nantinya akan kita tujukan untuk pelanggan voucher hotspot. Kemudian kita juga telah membuat sebuah profil hotspot, yaitu PH1 pelanggan 1 bulan. Nah, jadi nantinya profil hotspot ini akan kita tujukan untuk pelanggan bulanan. Baik, berikutnya teman-teman bisa klik pada menu dashboard, yaitu list pelanggan, kemudian user hotspot. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada button manajemen pelanggan, lalu tambahkan pelanggan. Kemudian pada tipe, teman-teman bisa centang pada hotspot. Kemudian pada nama server, teman-teman dapat menentukan ke server mana nantinya pelanggan akan ditambahkan. Namun di sini kita menggunakan semua server. Berikutnya, pada tipe pembayaran, teman-teman dapat menentukan apakah tipe pembayarannya prabayar atau pasca bayar. Nah, jika teman-teman memilih prepaid atau prabayar, maka teman-teman dapat menentukan pada status pembayaran si pelanggan sudah membayar atau belum bayar. Kemudian jika teman-teman memilih postpaid atau pasca bayar, maka secara otomatis pada status pembayaran di sisi Mix Radius sendiri akan di-set belum bayar. Nah, di sini kita pilih saja prepaid atau prabayar. Kemudian status pembayaran dari pelanggan sudah bayar. Kemudian pada form status akun, teman-teman dapat menentukan apakah akun pelanggan hotspotnya ingin diaktifkan atau tidak. Nah, karena pelanggannya baru mendaftar, maka kita pilih aktifkan. Berikutnya pada form owner data, teman-teman dapat menentukan kepemilikan dari akun pelanggan yang ingin kita daftarkan. Nah, misalkan teman-teman memilih reseller A, maka secara otomatis reseller B tidak akan dapat melihat atau mengakses data pelanggan yang ditujukan untuk reseller A. Dan begitu pun sebaliknya. Dan jika teman-teman memilih owner data dengan status administrator, maka nantinya reseller A maupun reseller B tidak akan dapat mengakses data yang ingin kita daftarkan. Nah, di sini kita pilih saja user administrator. Berikutnya pada by non login, teman-teman dapat menentukan apakah nantinya MAC address perangkat pelanggan akan dikunci pada saat pertama kali login. Nah, di sini kita pilih saja tidak. Berikutnya pada paket langganan, teman-teman dapat menentukan paket langganan yang akan kita berikan terhadap pelanggan yang ingin kita daftarkan. Karena di sini pelanggan hotspotnya dengan kategori 1 bulan, maka kita pilih paket PH1 pelanggan 1 bulan. Berikutnya pada form prorata otomatis, teman-teman dapat menentukan apakah nantinya si user yang ingin kita daftarkan dihitung sebagai prorata. Nah, jika iya, maka teman-teman dapat mencentang pada hitung prorata. Berikutnya, pada form fee reseller, teman-teman dapat menentukan apakah nantinya kita ingin memberikan fee terhadap user reseller. Nah, jika teman-teman menginputkan nominal pada form fee reseller, maka nantinya selisih dari form harga jual dan juga harga modal
pada saat kita membuat sebuah profil paket hotspot akan diabaikan. Dan jika teman-teman tidak ingin memberikan fee untuk user reseller, maka bisa biarkan default saja. Berikutnya, pada form biaya instalasi, teman-teman dapat menentukan jika seandainya si pelanggan hotspot tersebut ingin dikenakan biaya instalasi. Jika tidak, teman-teman bisa kosongkan saja. Selanjutnya, pada form sewa perangkat, teman-teman juga dapat menentukan apakah nantinya si user hotspot yang ingin kita daftarkan dikenakan biaya sewa perangkat. Dan jika tidak, bisa dikosongkan saja. Berikutnya, jika teman-teman ingin pelanggan yang ingin kita daftarkan terhitung pro rata, maka teman-teman dapat mencentang pada hitung pro rata. Dan pada pro rata sendiri, terdapat 3 syarat wajib yang harus terpenuhi jika ingin pelanggan yang ingin kita daftarkan terhitung pro rata. Yang pertama, pastikan pada paket langganan kita tidak memberikan paket dengan masa aktif unlimited. Yang kedua, kita pastikan kita telah mencentang pada hitung pro rata. Yang ketiga, kita harus menentukan tanggal jatuh tempo pro rata. Nah, jadi setelah kita centang pada hitung pro rata, maka pada form ubah jatuh tempo kita harus tentukan pada tanggal berapa jatuh tempo dari pelanggan yang ingin kita daftarkan. Nah, misalkan kita ingin pro rata untuk setiap tanggal 1, maka kita pilih tanggal 1. Dan jika salah satu syarat untuk terhitung pro rata tidak terpenuhi, maka perhitungan pro rata akan diabaikan. Kemudian teman-teman tidak boleh langsung mengklik pada button tambahkan pelanggan. Selanjutnya kita scroll lagi ke atas, kemudian kita klik pada tab info pelanggan. Berikutnya, pada form ODP atau POP, teman-teman dapat menentukan pada perangkat ODP atau POP mana si pelanggan tersebut terhubung. Nah, jika tidak, teman-teman bisa kosongkan saja. Berikutnya, pada form ID pelanggan, teman-teman dapat memberikan ID terhadap pelanggan yang ingin kita daftarkan. Dengan catatan, maksimal value yang dapat kita inputkan yaitu sebanyak 20 digit dan hanya berupa angka atau huruf. Namun di sini kami lebih menyarankan teman-teman menggunakan auto generate yang telah disediakan oleh layanan MixRadius. Kenapa? Karena di form CID sendiri, di sini kita tidak boleh memberikan CID yang sama terhadap pelanggan yang berbeda. Baik, selanjutnya pada form nama, KTP, nomor HP, email, alamat kita isi sesuai data lengkap dari si pelanggan. Nah, misalkan di sini kita ingin mendaftarkan si Amir ya. Nama pelanggannya yaitu Amir. Kemudian untuk nomor HP, pada form KTP, SIM atau password di sini bersifat opsional. Jika tidak, teman-teman bisa kosongkan seperti default saja. Berikutnya kita kopikan pada email, kemudian untuk alamat kita copy agar menghindari human error. Pada form latitude dan juga longitude, teman-teman dapat menambahkan lokasi pelanggan hotspotnya. Jika teman-teman tidak ingin mendaftarkan koordinat dari si pelanggannya, teman-teman dapat biarkan kosong saja. Berikutnya, pada metode login, teman-teman dapat menentukan apakah nantinya user hotspot login menggunakan username dan password atau hanya username, yaitu password dan username dianggap sama. Di sini kita pilih saja username dan password. Kemudian untuk username kita berikan misalkan Amir 123. Kemudian untuk password 123456. Untuk form konfirmasi password kita samakan dengan form password. Berikutnya pada form password client area, teman-teman dapat menginputkan password yang nantinya akan digunakan oleh pelanggan untuk login ke client area. Nah, di sini misalkan kita berikan 123456. Pada form catatan, teman-teman dapat menambahkan sebuah note terkait si pelanggan. Jika tidak, teman-teman bisa kosongkan saja. Nah, setelah seluruh datanya terisi, teman-teman dapat mengklik button tambahkan pelanggan. Nah, di sini akan muncul invoice. Kemudian di sini ada keterangan paket langganan yang kita berikan terhadap pelanggan. Kemudian di sini juga terdapat tanggal jatuh tempo. Lalu berdasarkan pro rata, maka pada subtotal akan secara otomatis dikalkulasi oleh layanan MixRadius. Dan berikut pajak
10% yaitu berdasarkan subtotal. Kemudian ada total yang harus dibayar oleh pelanggan yaitu sebesar Rp22.000. Di sini juga terdapat keterangan username untuk user hotspotnya, kemudian password untuk user hotspot, kemudian pada portal password yaitu password client area dari user hotspotnya. Baik, kita bisa klik ya button selesai. Nah, baik teman-teman semua, di sini kita telah berhasil menambahkan sebuah data user pelanggan hotspot dengan paket langganan yaitu PH1 pelanggan 1 bulan. Berikutnya kita akan uji dari sisi kliennya. Nah, teman-teman dapat klik pada button edit ya di tabel aksi, dan di sini terdapat keterangan bahwa perangkat si user hotspot masih disconnect. Baik, selanjutnya kita akan uji apakah si pelanggan dapat login menggunakan user hotspot yang telah kita buat. Baik, di sini kita coba buka browser. Baik, kita pastikan terlebih dahulu kita telah mendapatkan IP DHCP dari hotspot poolnya. Nah, baik, di sini kita telah berhasil mendapatkan IP DHCP. Selanjutnya kita uji. Selanjutnya kita akan coba akses untuk alamat IP gateway-nya yaitu 1. Nah, di sini sudah tampil ya untuk halaman login hotspotnya. Nah, baik, di sini kita lihat dulu untuk username-nya yaitu Amer123, Amer123, kemudian untuk password 123456. Kemudian kita klik button connect dan kita pastikan si pelanggan telah dapat mengakses layanan internet. Oke, kita coba ping ke DNS Google. Nah, di sini telah berhasil ya, sudah reply, artinya si pelanggan telah dapat mengakses layanan internet. Dan jika teman-teman buka kembali pada layanan MixRadius-nya dan di sini kita refresh, maka status perangkat si pelanggan akan berubah menjadi online. Baik teman-teman semua, sampai di sini kita telah berhasil mendaftarkan sebuah data pelanggan hotspot dan kita juga telah melakukan tes koneksi hingga terkoneksi ke layanan internet. Untuk itu, kita akhiri pada video kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.